Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ulat bersyukur dan pandai korban kita berselamat. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Wahyudi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan. Baik, pertama itu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi pendidikan lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Selanjutnya implikasi dan tahap implementasi pendidikan. Implikasi dan tahap implementasi pendidikan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan konteks pendidikan yang akan diimplementasikan. Namun secara umum berikut adalah beberapa implikasi dan tahap implementasi pendidikan yang dapat diterapkan. Yang pertama itu implikasi pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, baik dalam hal keterampilan teknis maupun soft skill. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran dan kepengetahuan. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan, lingkungan, sosial, dan politik. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang dan masyarakat pada umumnya, baik dalam ekonomi maupun non-ekonomi. Yang ketiga itu meningkatkan mobilitas sosial. Pendidikan dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan mobilitas sosial, yaitu kemampuan untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya itu tahap implementasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan strategis, yaitu merumuskan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana pendidikan telah disusun, termasuk dalam hal menyusun kurikulum, mengelola tenaga pendidikan dan kegiatan pembelajaran, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga itu evaluasi. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap hasil pendidikan yang telah dilakukan, termasuk dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang keempat itu pemantauan. Tahap ini melibatkan pemantauan terhadap proses dan hasil pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang telah diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya itu model implementasi kebijakan pendidikan. Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kebijakan dan konteks di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Namun secara umum ada beberapa model implementasi kebijakan pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama itu model top down. Model ini di mana kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pusat dan kemudian diimplementasikan oleh lembaga pendidikan di tingkat lokal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua itu model bottom up. Model ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan kelompok-kelompok lokal dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang ketiga itu model hybrid. Model ini merupakan gabungan dari model top down dan bottom up, di mana kebijakan pendidikan diinisiasi oleh pemerintah pusat dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan ini di tingkat lokal. Yang keempat itu model collaboration. Model ini menekankan pada kepada kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia industri. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Yaitu ada beberapa pendekatan implementasi kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan. Yang pertama itu pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian tujuan telah ditetapkan dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua, pendekatan berorientasi pada proses pendekatan ini. Pendekatan ini menekankan pada proses implementasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga itu pendekatan berorientasi pada partisipasi. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat dan semua
pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang selanjutnya itu pendekatan berorientasi pada jaringan. Pendekatan ini menekankan pada kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi terakhir. Baik, selanjutnya itu yang materi terakhir itu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Ada beberapa faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tersedia di lembaga pendidikan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Jumlah, kualitas, dan motivasi guru dan tenaga pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua itu ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Anggaran yang cukup akan memungkinkan pelaksanaan kebijakan pendidikan secara maksimal, termasuk dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu kepemimpinan. Kepemimpinan di tingkat lembaga pendidikan maupun pemerintah juga sangat penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Kepemimpinan yang baik dapat memotivasi dan memberikan dukungan pada tenaga pendidikan dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang baik. Yang keempat itu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat memberikan dukungan pada lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan serta memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif untuk memperbaiki melaksanakan kebijakan pendidikan. Yang kelima itu kondisi sosial, ekonomi, dan kultural. Kondisi ini juga mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang ada juga mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan memudahkan pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum, pengelolaan lembaga pendidikan, dan evaluasi hasil belajar. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan sewaktu saya berbicara. Saya akhiri video kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.